Anda kembali di Berita Utama. Saudara, niat hati membela diri dari pelaku kejahatan, namun tak diduga malah jadi tersangka. Lantaran pelaku kejahatan tewas saat penjaga ternak membela diri dan melayangkan serangan melawan pencuri dengan senjata tajam. Atas tindakannya membela diri, Muhyani ditetapkan jadi tersangka dan terancam dibuih selama 7 tahun. Kejadian ini membuat Muhyani, pria berusia 58 tahun, sempat terpuruk dan tak henti meratapi nasib. Peristiwa ini terjadi pada Februari lalu, saudara, ketika Muhyani mendapati aksi 2 orang pria yang akan mencuri kambing. Tepatnya peristiwa terjadi di waktu subuh ketika Muhyani yang sedang mengurus kebun mendengar ada suara di kandang ternak. Saat itu juga Muhyani langsung memeriksa kandang ternak dan menemukan ada seorang pria yang hendak mencuri kambing yang ia jaga. 2 orang pria melihat aksinya ketahuan, 2 pencuri kaget dan langsung menyodorkan golok ke arah Muhyani. Muhyani pun panik dan spontan membela diri menyerang pencuri dengan gunting yang ia bawa. Kalah duel, pencuri yang masih sadar kemudian kabur. Namun ternyata salah satu pencuri justru ditemukan seorang warga dalam keadaan tidak bernyawa. Atas perbuatannya menghilangkan nyawa orang lain, Muhyani akhirnya ditetapkan jadi tersangka penganiayaan dan ditahan terancam hukuman 7 tahun penjara. Istri Muhyani juga diketahui terpukul, saudara, dan meminta suaminya untuk dibebaskan. Karena ada maling, tolong bantuannya Pak Jokowi. Karena suami saya di sana, tulang punggung keluarga. Tolong kepada semuanya. Kepolisian Resor Serang Kota lalu memberikan keterangan terkait penetapan tersangka Muhyani atas tindakannya melawan pencuri hingga tewas. Polisi mengatakan, menurut keterangan ahli pidana, tindakan Muhyani melawan pencuri yang dipergokinya bukan termasuk dalam kategori terdesak. Muhyani dinilai masih punya kesempatan untuk berpikir atau meminta pertolongan tanpa harus langsung menyerang dan menghilangkan nyawa pencuri. Polisi menerangkan tidak hanya Muhyani yang ditetapkan jadi tersangka, tapi rekan maling yang tewas juga ditetapkan jadi tersangka. Yang dilakukan oleh saudara M ini bukan kondisi yang terdesak dan overmark, karena masih ada kesempatan untuk berpikir. Pada saat mendekati suara gubrak dan sebelum mendekat di sasaran, bisa berpikir apakah memberikan peringatan atau mungkin membunyikan alarm atau mungkin meminta pertolongan dan lain-lain. Setelah penetapan tersangka terhadap Muhyani ramai diperbincangkan, Kejaksaan Negeri Serang menangguhkan penahanan pria 58 tahun ini. Ada 2 hal yang menjadi alasan jaksa penuntut umum memulangkan Muhyani. Pertama, karena kondisi kesehatan Muhyani atau sedang sakit dan permintaan penangguhan dari pihak keluarga. Meski dibebaskan, Muhyani tetap akan menghadapi persidangan nanti dan wajib lapor selama penangguhan, di mana jaksa masih menyusun dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Dijemput sang anak keluar dari rutan Serang, Muhyani tampak berjalan lemas. Sementara itu, pihak Kejari Serang memastikan penangguhan penahanan sudah sesuai prosedur dan bukan karena kasus melawan maling menjadi viral. Ya, saudara, beginilah kondisi Muhyani usai penahanan tersangka ditangguhkan oleh Kejaksaan Negeri Serang. Ia jatuh sakit setelah terjerat kasus hukum. Jadi tersangka usai melawan maling, Muhyani tak tahan menahan kesedihan. Ia jatuh sakit. Muhyani yakin tidak bersalah dan ingin membela diri saat peristiwa terjadi. Muhyani bahkan meminta tolong kepada Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan masalahnya, membebaskannya dari penjara. Bebaskan saya. Tidak saya juga di penjara. Doa Muhyani terjawab. Kejaksaan Negeri Serang akhirnya mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKP 2 dalam perkara yang menjerat Muhyani. Dari hasil gelar perkara, jaksa menemukan adanya pembelaan terpaksa yang menyebabkan Muhyani menyerang pelaku pencurian. Ini artinya
perkara yang menjerat Mulyani tidak berlanjut ke pengadilan. Kita kaji berdasarkan pasal 49 ayat 1 KUHP bahwa ternyata memang ini tidak layak dilimpahkan ke pengadilan. Maka kita keluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Tapi sudah ditindaklanjuti oleh Kajari Serang, setelah close, ini dan kita nyatakan close. Jadi tidak lagi dia bukan bebas, tetapi memang sudah kita tutup perkara itu. Bahagia, itulah yang dirasakan Mulyani setelah kasusnya dihentikan. Mulyani sujud syukur kembali menjalani hari seperti biasa tanpa ada beban, apalagi bayang-bayang pengadilan. Ia bebas dari ancaman hukuman 7 tahun penjara. Mulyani mengaku merasa plong setelah dinyatakan bebas dari segala tuntutan oleh Kejati Banten dan Polresta Serkon. Plong aja Bapak rasanya, artinya di rumah makan ya masih sudah bisa mulai dia makan, tadinya mah itu buru-buru bebasan, kira-kira ukuran 1 pulukan 2 pulukan pun sudah nggak bisa. Jadi setelah mendengar ya perkembangan ya, kayak begini, alhamdulillah, terus pulang ke rumah berobat langsung alhamdulillah dia bisa sedikit-sedikit pun. Tadi pas barengan alhamdulillah agak banyakan makan. Saudara, kejadian serupa saat berupaya membela diri melawan 4 begal malah jadi tersangka juga pernah terjadi tahun 2022 lalu. Amak Sinta, warga dari Nusa Tenggara Barat terseret jadi tersangka setelah membela diri dan menewaskan 2 orang begal. Padahal saat itu, menurut keterangan Amak Sinta, seorang begal yang lebih dulu mencoba menghajarnya. Padahal Amak Sinta saat itu ingin melarikan diri. Namun serangan begal membuatnya terpaksa melawan dengan sigap, ia langsung membela diri. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Inilah sekiranya yang dialami Amak Sinta. Warga Dusun Matek Maling, Desa Ganti Praya Timur, Lombok Tengah menjadi tersangka setelah membunuh 2 orang begal yang hendak merampoknya. Cerita berawal saat Amak Sinta hendak mengantar makanan untuk sahur keluarga yang menjaga ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit di Lombok Timur. Saat melewati perbatasan saudara di Desa Ganti menuju Kabupaten Lombok Timur, Amak Santi harus melewati daerah rawan begal. Dan benar saja, di sana dia dihadang 4 begal. Amak mengaku sempat berteriak minta tolong, tapi tak ada warga yang datang. Ia pun melawan para pelaku dengan sebilah pisau kecil yang ia bawa. Dengan pisau kecil itu, Amak berhasil melumpuhkan 2 begal. Sementara 2 pelaku lainnya langsung kabur setelah melihat 2 rekannya tumbang. Bilang saya mau ngantar nasi, dia langsung nebas. Wih, pakai apa? Pakai celurit. Terus saya turun dari kiri. Setelah saya turun, dia nebas lagi. Bagian apa Bapak Dik? Ini tangan saya 2 kali. 2 kali. Ya. Terus temannya turun, dia ke depan. Tapi nggak ada pilihan lain, timbang saya mati. Langsung saya lawan. Jadi tersangka pembunuhan atas 2 orang pelaku yang membegalnya, Amak Sinta sempat ditahan di Mapolres Lombok Tengah. Kasus ini pun mendapat perhatian publik di Lombok yang memicu protes dan demonstrasi ke Mapolres Lombok Tengah. Masyarakat dan kalangan aktivis LSM berunjuk rasa di depan Mapolres Lombok Tengah. Mereka menuntut agar polisi bersikap adil dalam mengusut tersangka Amak. Mereka menuntut Polres Lombok membebaskan Amak tanpa syarat. Setelah mendapat banyak sorotan dan desakan keadilan bagi Amak, penyidikan kasus korban begal jadi tersangka Amak di Lombok Tengah dihentikan. Kapolda NTB Irjen Pol Joko Purwanto menyatakan Amak bebas dari segala tuduhan. Penyidikan atas kasus dugaan pembunuhan dihentikan. Ditemukan fakta bahwa Amak terpaksa melakukan pembelaan atas dirinya yang diserang 4 kawanan begal. Kapolda akan mengevaluasi tindakan Polres Lombok Tengah yang terburu-buru menetapkan 1 tersangka pada Amak, lantaran menyebabkan 2 dari 4 begal tewas saat dia membela diri. Beberapa hal juga diakui Kapolda bahwa saat pemeriksaan oleh tim penyidik Polres, Amak tidak didampingi kuasa hukum.
Pembelaan diri memang diatur dalam pasal 49 KUHP, saudara. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi diantaranya. Serangan dan ancaman yang melawan hak yang mendadak dan harus bersifat seketika. Digarisbawahi bahwa itu seketika. Pembelaan harus bertujuan untuk menghentikan serangan yang dianggap perlu dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Pembelaan pun harus seimbang dengan serangan dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan. Pasal 49 KUHP digunakan sebagai alasan pemaaf dan bukan untuk pembenaran perbuatan melanggar hukum. Yang perlu digarisbawahi, saudara, membela diri dengan main hakim sendiri itu berbeda. Membela diri dilakukan karena terpaksa atau dalam keadaan luar biasa, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Garis bawahi terpaksa atau tidak ada pilihan. Dua kasus tadi seharusnya sudah menjelaskan keadaannya. Sementara main hakim sendiri dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Namun, dari kedua kasus tadi juga jadi koreksi bagi aparat untuk tidak terburu-buru menetapkan tersangka. Saudara, usai jeda ada informasi polisi menetapkan sopir bus Handoyo sebagai tersangka kecelakaan maut yang menewaskan 12 orang di tol Cipali. Selengkapnya berita utama segera kembali.